Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali tentunya dengan Ibu Lesti dalam layanan informasi, bimbingan dan konseling. Adapun materi kali ini adalah mengenal jalur masuk kuliah di perguruan tinggi. Oke, teman-teman siapa yang ingin berada dalam momen wisuda seperti ini? Nah, Ibu yakin teman-teman semuanya pasti sebagian besar ingin berada dalam posisi ini, bisa wisuda. Nah, kalau teman-teman ingin wisuda, tentu teman-teman harus melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Harus masuk dulu ke perguruan tingginya ya, baru wisuda. Karena wisuda itu adalah momen terakhir yang menjadikan ciri bahwa kita sudah berhasil menyelesaikan studi di pendidikan yang lebih tinggi. Momen indah yang banyak didambakan oleh mereka yang ingin sukses. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kita bisa kuliah baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Ada beberapa cara ya teman-teman, atau ada beberapa jalur. Nah, jalur yang pertama adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. SNMPTN ini menilai kelayakan calon mahasiswa berdasarkan keunggulan akademik, nilai rapot semester 1 dan semester 5. Jadi tidak ada tesnya. Apabila teman-teman berminat, maka teman-teman bisa menghubungi guru BK untuk mendaftar SNMPTN. Kemudian nanti teman-teman akan memperoleh NISN dan password yang dapat digunakan untuk login ke website SNMPTN. Sistem akan memberitahu apakah teman-teman nanti dapat mendaftar atau tidak berdasarkan hasil pemeringkatan nilai. Kemudian jalur yang kedua adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Nah, seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri dengan menggunakan pola ujian tertulis secara nasional atau UTBK. Jadi kalau tadi SNMPTN tidak ada tesnya, hanya berdasarkan kepada nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Nah, untuk SBMPTN ini ada tes tulisnya ya teman-teman, yang istilahnya terkenal dengan UTBK atau ujian tertulis secara nasional. Nah, kemudian seleksi mandiri. Jalur yang ketiga yang bisa teman-teman tempuh ketika akan kuliah adalah seleksi mandiri. Karena ada beberapa perguruan tinggi negeri tetap membuka seleksi mandiri tanpa mengadakan tes lagi, namun hanya melihat dari nilai UTBK. Artinya jika teman-teman tidak lolos di jalur SNMPTN atau SBMPTN, teman-teman bisa menempuh jalur ini ya, seleksi mandiri. Nanti ini tesnya dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Ada yang memang hanya mengandalkan dari hasil UTBK saja, sehingga teman-teman harus ikut dulu UTBK. Tapi ada juga yang melaksanakan tes baik di perguruan tinggi tersebut maupun UTBK-nya. Jadi UTBK hanya sifatnya sebagai nilai plus saja. Hal ini tergantung kepada perguruan tinggi negeri masing-masing. Kemudian jalur yang keempat adalah penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri atau PMDK-PN. Nah, teman-teman semuanya, PMDK-PN ini sangat membuka peluang untuk teman-teman yang ada di SMK ya, karena mereka akan memberikan porsi yang lebih untuk teman-teman apabila teman-teman mendaftar di PMDK-PN ini. Nah, jalur untuk masuk Politeknik Negeri ini hampir sama dengan SNMPTN, yaitu dengan mengandalkan prestasi akademik dan tanpa ujian tertulis. Pelaksanaannya juga serentak di 42 Politeknik Negeri yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian jalur yang kelima adalah ini jika teman-teman ingin masuk atau ingin mencoba ikut seleksi di perguruan tinggi kedinasan. Nah, ini memang agak sedikit berbeda dengan 4 jalur yang sebelumnya karena memang luar biasa tesnya ya, agak banyak. Yang pertama ada tes kemampuan akademik, kemudian ada tes kemampuan dasar, kemudian ada tes kemampuan bidang atau keahlian, kemudian ada psikotes, ada wawancara, dan ada tes kesehatan. Jadi yang lolos itu adalah tentunya yang bisa menyelesaikan atau bisa lolos rangkaian tes di sini ya semuanya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah seleksi masuk PTS.
Nah, apabila teman-teman memang tidak lolos juga di perguruan tinggi negeri, itu jangan patah semangat ya, jangan putus asa karena teman-teman bisa juga untuk melanjutkan, pendidikan di perguruan tinggi swasta. Nah, beberapa perguruan tinggi swasta menyelenggarakan tesnya itu berbeda-beda, mungkin ada yang seleksinya tanpa tes, ada juga seleksinya dengan tes tulis, ada juga seleksinya dengan wawancara atau bahkan ada yang memang, menerapkan ketiga jenis tes, tersebut ya. Jadi tergantung kepada perguruan tinggi swasta masing-masing. Oke, teman-teman semuanya, itu adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta dan kedinasan juga ya. Nah, hari ini atau sekarang kita akan mulai kepada kuis ya. Masuk ke dalam kuis. Teman-teman silahkan boleh menjawab beberapa pertanyaan kuis di bawah ini. Yang pertama adalah ketika tadi teman-teman sudah menyimak jalur-jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri, swasta dan kedinasan, pertanyaan yang pertama adalah persiapan apa saja nih yang harus diperhatikan, untuk setiap proses jalur masuk perguruan tinggi negeri, swasta, atau kedinasan, ya. Kemudian yang kedua, menurut, teman-teman kira-kira kiat-kiat apa agar bisa sukses ketika kita mengikuti satu atau lebih jalur masuk perguruan tinggi negeri, swasta, dan kedinasan? Ya teman-teman ini, coba jawab agar teman-teman nanti pada saatnya itu sudah siap ya. Oke, itu saja mungkin dari Ibu dalam materi, jalur-jalur masuk perguruan tinggi negeri, swasta, dan kedinasan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Ibu doakan mudah-mudahan kalian semuanya bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Salam sehat buat semuanya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.